Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan tentang ajas tasri'iyah. Yang pertama adalah pengertian tasri'iyah. Mangga next. Tasri'iyah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang dapat diikuti oleh pengikutnya. Dilihat dari satu segi, sunnah adalah segala upaya yang dikatakan Nabi atau perbuatan Nabi atau yang diakuinya. Namun di sisi lain, umat juga dituntut untuk mengikuti semua sunnah Nabi SAW. Ya, next slide. Sunnah tasri'iyah merupakan sunnah yang berdaya hukum, yakni sunnah yang mesti diikuti atau mengikat untuk pengikutnya. Adapun sunnah tasri'iyah itu dengan kriteria seperti ucapan Nabi mengenai penyampaian risalah Al-Quran. Jadi maksudnya adalah sunnah tasri'iyah itu seperti yang telah dijelaskan di Al-Quran, namun diperjelas oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti di Al-Quran dijelaskan bahwa Allah memerintahkan umatnya, orang Islam, untuk sholat dan puasa, namun tidak dijelaskan dalam Al-Quran itu tata caranya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan lebih detail mengenai tata caranya dari sholat dan puasa tersebut. Dan selanjutnya, ucapan dan perbuatan yang timbul dari Nabi dalam kedudukannya sebagai imam dan pemimpin umat Islam seperti mengirim pasukan untuk jihad, membagi harta rampasan, menggunakan bait al-mal, mengikat perjanjian, dan tindakan lain dalam sifatnya sebagai pemimpin. Ya, selanjutnya. Bidang dasar sunnah tasriyah. Yang pertama adalah akidah. Bidang akidah ini dibatasi oleh Islam dalam hal perbedaan antara iman dan kafir yang sehubungannya dengan Allah dan sifat-sifatnya, para rasul dan hari kiamat. Sunnah tidak dapat menetapkan dasar akidah karena akidah ini menimbulkan kepercayaan, sedangkan kepercayaan itu adalah keyakinan yang pasti. Yang kedua adalah akhlak. Semua yang muncul dari sunnah dalam bentuk akhlak ini pada umumnya mempunyai dasar dan rujukan dalam Al-Quran. Sedangkan sunnah yang datang kemudian hanya menjelaskan untuk memperincinya atau mengkaji secara spesifik tentang etika, pendidikan, budi pekerti luhur yang harus dimiliki seseorang, dan sifat-sifat yang harus dihindari. Yang ketiga ada hukum amaliyah. Hukum amaliyah berhubungan dengan penetapan bentuk-bentuk ibadah, peraturan muamalah antar manusia atau hubungan antar manusia, memisahkan hak-hak dan kewajiban, menyelesaikan perseteruan atau persengketaan di antara umat secara adil dan bijak, dan hukum-hukum yang diperoleh dari sunnah dalam bentuk inilah yang disebut fikih sunnah. Selanjutnya ada sunnah ghairu tasri'iyah yang akan dijelaskan oleh Gina Safira. Ya, terima kasih Ihsan. Berikutnya saya akan memaparkan sedikit mengenai sunnah ghairu tasri'iyah. Berkebalikan dengan sunnah tasri'iyah sendiri, ghairu tasri'iyah adalah sunnah yang tidak berdaya hukum, yaitu sunnah yang tidak harus diikuti dan karenanya tidak mengikat untuk ditaati dan diteladani. Berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji oleh beberapa ulama di masa lampau, sunnah ghairu tasri'iyah ini adalah sunnah yang tidak memiliki ketetapan hukum yang mengikat, yang berkaitan dengan perintah dan larangan Nabi yang bersifat anjuran, perbuatan Nabi murni yang bersifat ibadah, lalu indikasi ibadah, perbuatan Nabi sebagai manusia, perbuatan dan perkataan Nabi yang berdasarkan pengalaman, hadis-hadis Nabi terkait dengan resep-resep kedokteran, lalu transaksi niaga dan bisnis yang tidak tersebut dalam Al-Quran, dan perbuatan dan perkataan Nabi dalam kapasitas sebagai kepala negara dan hakim. Adapun bentuk dari sunnah ghairu tasri'iyah sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ucapan dan perbuatan Nabi, di mana Nabi ini dianggap sebagai manusia biasa. Jadi dalam bentuk ini
perbuatan dan ucapan Nabi timbul dari hajat insani dalam kehidupan keseharian Nabi dalam pergaulan seperti makan, tidur, berkunjung, sopan dalam bertamu, cara berpakaian, dan lainnya. Lalu bentuk yang kedua yaitu mengenai ucapan dan perbuatan Nabi yang menyangkut pengalaman pribadi. Jadi dalam bentuk ini ucapan dan perbuatan Nabi itu berdasarkan atau dilakukan seperti kehidupan kesehariannya yang berurusan dalam hal pertanian, kesehatan badan, cara berjual dan membeli hewan ternak ataupun memeliharanya, atau tindakan beliau yang berdasarkan suatu kebijaksanaan yang berkaitan dengan masalah keduniaan. Bentuk ketiga yaitu ucapan dan perbuatan Nabi yang dilakukan dalam kondisi tertentu dan situasi tertentu. Sebagai contoh dalam kondisi perang di mana beliau mengatur strategi dan mempersiapkan barisan sebaik mungkin. Jadi sunnah ini tidak mesti diikuti oleh para umat, tapi meskipun begitu bila dilakukan tetap akan mendapat pahala. Lalu berhubung bentuk ucapan dan perbuatan Nabi sebagai manusia itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Kahfi 110 yang berbunyi, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepada bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhannya Esa. Barang siapa mengikuti perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah dalam Tuhannya. Lalu dalam Quran surat Ibrahim ayat 11 juga dijelaskan bahwa Rasul-Rasul mereka berkata kepada mereka, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan tidak patut bagi kamu mendatangkan sesuatu bakti kepada kamu melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Untuk materi berikutnya mengenai sunnah tasyri'iyah yang berhubungan dengan pendidikan Islam akan dijelaskan oleh rekan saya Ageng. Tempat dan waktunya dipersilakan. Ya, terima kasih Gina. Baiklah, saya akan memaparkan mengenai kaitan asas tasyri'iyah dengan pendidikan Islam. Seperti yang telah kita ketahui, tasyri'iyah itu merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang dapat diikuti oleh pengikutnya. Sunnah dalam Islam mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani kehidupannya atau garis-garis perjuangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Berdasarkan pada fakta bahwa Nabi Muhammad menjadikan pendidikan sebagai bagian integral dari Islam, Nabi Muhammad mendirikan sesi pengetahuan pertama di Darul Arqam. Dia akan duduk di masjid setelah sholat, teman-temannya berkumpul di sekelilingnya, dan Nabi Muhammad mengajari mereka tentang dasar-dasar Islam, pentingnya moralitas, dan yang terpenting keesaan Tuhan. Nabi juga mengajarkan para siswa dalam syair pengetahuannya tentang ayat-ayat Al-Quran. Tak hanya di tempat itu, Nabi juga menekankan pemerataan pendidikan. Ia mengirim guru Al-Quran ke komunitas-komunitas di luar Mekah dan Madinah. Lalu pendidikan Islam juga mengantarkan manusia pada perilaku dan perbuatan manusia yang berpedoman pada syariat Allah. Ada 3 bentuk pendidikan yang dapat membawa pada tujuan tersebut. Yang pertama itu ada pendidikan individu yang membawa manusia pada keimanan dan ketundukan kepada syariat Allah. Yang kedua ada pendidikan diri yang membawa manusia pada amal soleh dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Lalu yang ketiga ada pendidikan masyarakat yang membawa manusia pada sikap saling mengingatkan dalam kebenaran. Hal ini berdasarkan pada Quran Surah Al-Ashr ayat 1-3. Kajian pada konsep pendidikan, terutama pendidikan Islam, membawa kita pada konsep syariat dan agama, karena bagaimanapun agamalah yang harus menjadi akar pendidikan kita. Islam merupakan syariat Allah bagi manusia yang dengan akal bekal syariat itu manusia beribadah.
Agar manusia mampu memikul dan merealisasikan amanat berat tersebut, syariat itu membutuhkan pengamalan, pengembangan, dan pembinaan. Pengembangan dan pembinaan itulah yang dimaksud dengan pendidikan Islam. Cukup sekian dari saya. Ya, setelah pemaparan ini kami membuka pertanyaan untuk 3 orang. Ya, silahkan, dipersilahkan. Izin bertanya. Ya, mangga. Di sini kan asas tasriyah itu sunnah yang diajarkan Nabi ya. Ya. Dan ini tentang pendidikan. Konsepnya dalam bidang pendidikan. Nah, menurut kalian konsep atau asas ini sudah berjalan dengan baik belum di Indonesia ini? Ya, walaupun Indonesia bukan 100% agama Islam, tapi mayoritas kan Islam Indonesia tuh. Nah, apakah konsep ini sudah banyak diterapkan belum dan mengapa alasannya? Kira-kira menurut kalian? Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali ada lagi yang ingin bertanya. Cek, izin bertanya. Ya, silakan Mas Fajar. Oh, buka kamera dulu. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya izin bertanya. Nama saya Fajar Noftian dari TBI 4C. Kan dijelaskan dalam sunnah pendidikan. Ya. Urgensi Indonesia untuk menerapkan pendidikan yang sesuai sunnah itu seberapa urgen gitu. Itu saja sih. Dan mengapa gitu. Terima kasih. Ya, berarti urgensi mengapa Indonesia menerapkan tasriyah dalam pendidikan gitu. Ya, urgensinya. Apakah perlu, apakah kurang perlu gitu. Ya, terima kasih Mas Fajar. Ada lagi? Jika tidak ada, maka akan kami cukupkan. Ya, Nurfaldatus Syahada. Iya, izin bertanya. Ya. Apakah konsep asas ini memiliki beberapa kekurangan sehingga konsep ini tidak efektif untuk diterapkan di pendidikan Indonesia, di pendidikan tarbiyah khususnya? Kalau misalkan ada, apa saja dan mengapa? Terima kasih. Ya, baik. Sudah 3 pertanyaan. Maka diskusi akan dilanjutkan di grup WhatsApp. Maka kami cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.